beberapa perempuan yang ada. Seandainya maklum. Kita ke Raudhah, masuk pagar, nanti belok ke kiri. Belok kiri paling ujung, baru ke kanan lagi. Jadi posisi Raudhah tuh di depan. Jadi masuk dari kiri, Ustaz. Ini pintu pagarnya di sana, karena masuk Raudhah itu cuma satu pintu. Lurus. Ya, itu bisa juga, cuman Ya, ada ditutup. ditutup. Yang dibuka cuman yang di ujung.
Eh, sedikit. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kita dalam taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri taufik, semoga lancar, Allah permudah, Allah perlancar kita masuk ke dan beribadah di sana, dan semoga juga bisa dapat sholat zuhur di Raudhah. Amin. Baik, sedikit banyaknya kita akan mengulang lagi. Mungkin di Jakarta mungkin sudah pernah dijelaskan juga apa keutamaan Raudhah, apa ibadah yang akan kita lakukan di Raudhah. Lalu khusus untuk laki-laki, kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, makam Abu Bakar dan makam Umar. Kalau perempuan tadi nggak bisa, hanya di Raudhah saja, habis itu disuruh langsung keluar. Belakang kedengaran nggak, Pak? Dengar? Ya. Bagaimana oleh Nabi rumah Aisyah ya? Karena rumah Aisyah dan mimbar sekarang, yang mimbar yang sekarang
masuk biasanya disuruh dulu di luar, suruh nunggu. Ada raud, kita akan itu ibadah. Cuma dari luar melalui makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pendek itu assalam. Habis itu ucapkan juga assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Itu 3 itu. Nah, silahkan. Dan tidak boleh lebih dari itu. Mungkin Bapak melihat ada jam ataupun negara lain berdoa tempat untuk berdoa, tempat kita pada Subhanahu wa taala hadap kiblat. Jadi bukan kita tolong itu. Jadi kayak kita lakukan insyaallah. Semuanya. Jadi anak cerita tentang Raudhah dan rumah Nabi Muhammad SAW. Ambil berikan. Jadi tadi sudah sampaikan itu adalah taman surga. Posisinya antara rumah Aisyah dan Nabi. Yaitu posisi mimbar sekarang. Rumah Aisyah itu sekarang menjadi kuburan dan kuburan Abu Aisyah. Jadi rumah Nabi dan istri-istrinya itu sangat sederhana. Hanya terdiri dari 2 ruangan. Ruangan pertama yaitu ruangan tidur Aisyah. Ruangan yang kedua itu ruangan selain tidur. Kalau bahasa Arabnya itu haus. Haus itu mungkin ruangan santai lah. Ruangan santai dan itu terbuka, bukan tertutup. Ya, hanya tertutup setengahnya saja, itu bukan atap. Seperti kanopi kalau sekarang. Kalau dulu berarti dari pelepah korma gitu. Nah, itu ruangan yang kedua. Nah, Nabi dimakamkan, dikuburkan Abu Bakar dan Umar di ruang tersebut, bukan di kamar Aisyah.
bukan di kamar tidur Aisyah, tapi di ruang yang kedua. Jadi Nabi wafat di sana dan dikuburkan di sana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika para sahabat bermusyawarah, Nabi wafat dikuburkan di mana? Di Mekah atau Madinah? Abu Bakar mengatakan, "Fa ini sami'tu Rasulullah SAW qala innal anbiya dufina haitsu qubid." Sungguh para nabi dikuburkan dia meninggal. Jadi Nabi meninggal di rumah Aisyah di bagian ruangan yang keduanya tersebut yang terbuka. Di sana Nabi dikuburkan. Lalu Abu Bakar juga dikuburkan di sana dan Umar minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu posisinya. Coba lihat. Iya. Sini kalau berhenti sebentar nggak apa. Itu kubah hijau. Di bawah kubah hijau itu sebenarnya ada dua rumah. Di bawah kubah hijau itu ada dua rumah, yaitu rumah Aisyah dan rumah Fatimah. Di bawah kubah hijau itu rumah Aisyah dan rumah Fatimah. Nanti besok akan kita ulas lagi untuk khususnya untuk ibu-ibu. Di bawah kubah hijau itu ada rumah Aisyah dan rumah Fatimah. Nah, nanti akan kita lihat di samping Raudhah harus sebelah kiri kan. Itu ada pagar hijau tempat makam Nabi. Nah, itu di pagar, seluruh pagar tersebut sampai ke belakang nanti itu mencakupi rumah Aisyah dan rumah Fatimah saja gitu. Nah, kita sampaikan bahwasanya makam Nabi, Abu Bakar dan Umar dari masjid. Jadi jangan sangka bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu berada di dalam masjid. Tidak. Dia tidak berada di dalam masjid. Hanya saja berada di sekeliling masjid. Maksudnya di sekeliling masjid. Tapi bukan di dalam masjid karena bukan bagian dari masjid. Contoh sederhana, kalau di Jakarta misalkan di Kuningan lah, tempat yang mahal kan sekarang tanahnya, itu misalkan gedung-gedung tinggi di sekitarnya banyak, lalu di tengah-tengah ada rumah gubuk kecil gitu. Dia nggak mau jual tanahnya, tapi sekelilingnya gedung tinggi. Yang ini dia nggak mau jual tanahnya gitu. Apakah yang gubuk kecil ini bagian dari gedung? Enggak kan? Walaupun tertutup, walaupun aksesnya ditutup oleh yang punya gedung misalkan, akses jalannya ditutup. Tapi yang tanah ini bukan yang punya gedung, tanah ini tetap si pemilik tanah. Begitu juga keadaannya rumah Aisyah. Rumah Aisyah itu tidak pernah diwakafkan untuk jadi masjid, karena tanah masjid itu adalah tanah wakaf. Nah, selain itu ini tanah wakaf semua untuk masjid. Makanya ulama mengatakan rumah Aisyah yang mana di sana ada makam Nabi, makam Abu Bakar dan Umar, itu bukan bagian dari masjid. Jadi salah kalau ada yang mengatakan makam Nabi di dalam masjid, karena dia bukan bagian masjid. Makanya tidak bisa dikatakan di dalam masjid. Baik, kita lanjutkan sana aja. Nanti kan masih ada perempuan kan.
Nanti bapak-bapak ketika kita kan padat dalam, jadi ketika yang melewati orang yang, jadi jangan ada yang depan orang sholat, terutama orang yang pakai lagi pakai pembatas sholat, tidak boleh juga melewatinya sejauh mana. Misalkan dia sholat seperti ini tapi terus lepas aja gitu sampai ujung mana gitu, sampai kira-kira batas sujud, sampai sujud. Jadi perhatikan nanti, karena kita padat nanti kan. Ini contoh sederhana, orang pada sholat misalkan di ujung sana itu ada kosong, mau ke sana gitu, gimana nih gitu, orang antri. Kalau nggak nyebrang orang sholat, kalau nggak melewati orang sholat, nggak dapat tempat itu misalkan. Milih yang mana? Orang sholat kita lewat atau tunggu dulu? Tunggu dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya seseorang tahu dosa melewati orang sholat ya. Jadi ada orang sholat, kita lewat di depan, maka pasti dia menunggu selama 40. Lama, berarti orang sholat walaupun lewatnya udah gini ya, malu. Dan kosong karena salat, tunggu dulu salat. Jadi perhatikan, ada masuk masjid, baca doanya, hafal semua kan doa masuk masjid. Abu Aba, jangan lupakan. Jadi jangan terfokus hanya robohnya saja lalu adab-adab yang lupa. Betul juga jangan sampai menzolimi orang lain. Ini yang paling penting ini. Jangan sampai menzolimi orang lain. Ketika nanti misalkan lari-lari masuk masjid, itu bukan adab masuk masjid itu. Atau mungkin dorong-dorongan. Nanti ada aja tuh kepancing 1-2 orang lari semangat, yang lain lihat itu dia lari tuh, lari gitu kan. Akhirnya ada yang kedorong macam gitu. Kita nggak tahu si biasa mungkin bisa sini, barangkali ada di sini ada lukanya, sakit, ya zolim kan. Jadi jangan sampai menzalimi orang lain. Masuk masjid jalan dengan tenang, dengan sopan, dengan doa, tempat yang lalu sholat, jangan berebutan. Itu tetap kita jaga. Dengan umat lain itu adalah adab kita. Membedakan, termasuk orang Indonesia ya, termasuk tersebut orang Indonesia itu adabnya baik. Jadi kita jaga juga tersebut. Baik. Sebelum kita pertanyaan, ini anak nggak bisa lagi pakai ini soalnya, nggak boleh. Kalau kelihatan masuk ini, nggak boleh masuk tas, disuruh tinggal malah. Makanya masukin tas sekarang. Apa itu? Ini nih. Pengeras suara nggak boleh. Takut masuk tas nanti mereka ngira kita gunain lagi di Raudhah, kan ribut nanti. Fisik, ya. Ada pertanyaan sebelum ini? Atau cukup penjelasannya? Cukup ya? Yang mesti dilakukan tuh afdolnya sholat atau berdoa atau apa? Ya sudah Anda jelaskan tadi. Ya apa saja yang ingin kita lakukan sesuai waktunya. Nanti kalau kita masuk belum ada waktu zuhur, sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah sholat tahiyatul masjid, silakan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Silakan. Kalau sudah masuk waktu sholat, berarti ada sunat qabliyah, sholat zuhur, dan sunat ba'diyah. Jadi perbanyak aja doa, berzikir, membaca Al-Quran. Tidak ada doa khusus Raudhah ya. Tidak ada doa khusus Raudhah, tidak ada sholat khusus Raudhah, tidak ada zikir khusus Raudhah. Seperti ibadah biasa saja. Hanya saja kita berada di tempat yang berkah itu. Hanya saja kita berada di tempat yang berkah, yaitu salah satu taman surga.
Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti posisinya itu makam Nabi di sebelah kiri ya. Ada pagar warna hijau ya, warna hijau gelap. Sebelah kiri itu rumah Nabi sekaligus makamnya. Ada yang pernah umrah di sini atau masuk Raudhah selain leader? Ada apa? Pak Reza mungkin atau Pak Ilmi. Jadi perhatikan ya, maksimalkan waktu di sana, jangan sampai sibuk dengan HP, karena mungkin sekali di sana sibuk foto-foto. Ya tidak masalah video foto sekali 2 kali nggak masalah. Tapi sibuk aja lama ini. Terlebih anak ingatkan lagi ketika azan. Ini paling penting nih. Ketika azan malah sibuk memvideo. Apa ibadah kita ketika orang azan? Mendengarnya dan menjawabnya, bukan memvideokannya gitu. Ini harus paling penting ini. Jadi ibadah kita ketika mendengar orang azan adalah mendengar azan itu sendiri, mendengarnya ya. Setelah muazin mengumandangkannya, masing-masing lafaznya kita jawab. Bukan videonya. Ini banyak anak lihat lalai gitu. Orang azan itu ya susah kita nuzon dia sambil video sambil jawab azannya gitu. Sudah nggak pakai natri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita antri di sana aja, dekat-dekat sana. Nanti kalau perempuan yang lain sudah ini baru kita masuk. Ayo, Pak. Gimana? Nanti kita satu baris nanti belakang.